Halo semuanya, selamat datang di podcast To Be Smart and Bright. Saya Valeria Sanogito akan memandu kalian 10 menit ke depan ini. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan lapangan pekerjaan ya. Kenapa kita akan membahas itu? Kita akan cek ya guys. Dan sebelum itu kita juga akan membahas tentang apakah dampak AI dalam kehidupan kita sehari-harinya. Oke, kita akan mulai ya guys. Langsung ya. Dan kita sudah bersama kedua narasumber kita ya guys. Perkenalkan dulu mulai dari Dr. Galvin. Ya, senang juga bisa berbagi dengan Anda. Halo Pak Kenzo, selamat datang juga. Halo. Oke guys, jadi langsung aja ya. Dr. Galvin, sekarang banyak yang menyalahkan AI sebagai penyebab utama sulitnya cari kerja. Gimana pendapat Bapak ini? Menurut saya sih, enggak, itu cuma setengah benar sih. Sebenarnya AI ini cuma mempercepat ekonomi aja, dan akar masalahnya itu bukan di sana. Dan ada masalah yang lebih besar yaitu pengembalian kerjaan setelah pandemi. Jadi gitu ya Pak Galvin. Oke, sekarang giliran Pak Kenzo ya. Pak Kenzo, kalau dari data yang ada, sebenarnya situasi lapangan kerja kita kayak gimana sih? Jadi data BPS nunjukin kalau tingkat pengangguran terbuka itu menurun dari 6,2% menjadi 4,2%. Tetapi jumlah pengangguran naik menjadi 7,2%. Walaupun presentasinya turun, jumlah orang yang belum terserap masih tinggi. Jumlah ini juga paling terdampak di usia muda antara 15 tahun sampai 24 tahun. Tingkat penganggurannya sampai 16,16%. Oh, jadi tingkat penganggurannya banyak sekali ya Pak Kenzo. Oke, kalau bicara tentang AI, pekerjaan apa sih yang paling rentan? Pekerjaan PMK tuh yang bersifat repetitif dan rutin. Contohnya kasir, bank teller, entry data. Tapi sekarang AI juga bisa menyentuh itu semua. Pekerjaan yang sebelumnya dianggap aman, kayak content writer, analisis, sampai customer service. Oh, jadi sekarang AI itu banyak banget ya, bisa menggantikan semua pekerjaan kita. Iya, tapi AI juga melainkan pekerjaan baru, data analisis, AI trainer, sampai programming engineer. Tapi ya itu semua butuh keterampilan baru yang belum dimiliki sama semua orang. Kalau begitu, tanggapan pemerintah tentang industri-industri ini gimana ya kira-kira? Pemerintah udah bikin kartu prakerja dan digital talent scholarship, tapi pelatihannya nggak sesuai kebutuhan industri. Perusahaan juga aneh, mereka bikin tenaga kerja digital, tetapi mereka nggak berinvestasi. Padahal rata-rata anggaran pelatihan karyawan hanya 1%. Akhirnya yang nanggung beban pelatihan justru pemerintah bukan industri. Jadi kayaknya belum sinkron ya antara kebutuhan dan upaya yang nyata. Tepat sekali. Oh, oke. Kalau kita sebagai individu harus ngapain biar gak tergilas perubahan ini? Pertama, perlu reformasi hukum tenaga kerja yang bisa mengatur PHK karena teknologi kedua, budaya belajar ulang harus ditanam dari kecil. Kita harus mulai bisa terbiasa belajar terus bahkan setelah lulus. Aku tambahin, pendidikan tinggi juga harus lebih adaptif. Dunia kerja berubah cepat dan kampus nggak boleh ketinggalan. Dan perusahaan harus lihat pengambilan SDM sebagai investasi, bukan beban biaya. Oh, jadi gitu ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, masalah kelangkaan pekerjaan itu apa dan AI bukan penyebab tunggal yang menyebabkan pengangguran dapat terjadi ya guys ya. Dan kalau kamu nggak ikut berubah ya siap-siap aja kamu akan disalib sama AI. Terima kasih banyak untuk Dr. Galvin dan Pak Kenzo. Dan buat kamu yang lagi dengerin, jangan cuma jadi orang yang malas dan pengangguran, tapi kalian harus bekerja keras ya guys ya.
Oke, gitu aja dari podcast kami itu Be Smart and Bright. Bye.